Ini dia nih, waktunya kita belajar yang seru. Ayo deh, kita mulai. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, kita akan mempelajari atau mungkin bukan mempelajari lebih tepatnya ya, mendengarkan sambil kita berkhayal menggunakan sebuah cara yang seru. Ingat, berkhayal pagar kehidupan itu bukan mikirin yang enggak-enggak, tapi merenungkan, bener nggak sih perkataan si Aryan Surya yang saya denger ini? Atau jangan-jangan cuma teori doang? Yuk, bantu saya di hari ini untuk membuktikan dengan perenungan kamu sendiri. Pikirin pakai akal sehat. Perkataan saya berikut ini kira-kira masuk akal nggak sih? Kita mulai ya, ini relate nih. Nah, seperti biasa, pagar kehidupan itu selalu mengawali segala sesuatunya dengan doa dulu ya. Saya doain dulu. Dimanapun dan kapanpun kamu menonton saya, diri kamu sebagai sahabat saya doain semakin bahagia. Semakin murah senyum dulu dong. Nah, kayak gitu. Semakin damai jiwanya dan rezekinya semakin lancar selancar-lancarnya. Amin? Kalau amin, katakan amin dong di komentar. Sambil kamu mendoakan juga ya penonton pagar kehidupan yang lain di komentar kamu. Silahkan. Oke, jadi gini teman-teman. Saya akan mengajarkan sebuah hal yang saya praktekkan sendiri selama ini. Dan ini juga saya praktekkan di pagar kehidupan ya. Banyak orang bingung bagaimana cara yang paling efektif supaya kita mendapatkan sesuatu yang kita mau. Coba sekarang saya ingin kamu bayangkan apapun yang sedang kamu inginkan. Nah, hal itu tuh. Kamu sadar nggak sih bagaimanapun cara kamu untuk mendapatkan kamu pikirkan itu, maaf ya, apapun cara kamu, kayaknya kurang sempurna deh. Iya dong, nggak mungkin kamu nggak mendapatkan itu seizin Tuhan kalau cara kamu udah sempurna. Nah sekarang, bantu saya, pakai akal sehat kamu. Saya akan mengajarkan kepada kamu sebuah teknik yang sejauh ini berhasilnya lebih banyak daripada gagalnya. Dan saya akan mengajarkan kamu cara mendapatkan itu tuh sesuatu atau seseorang yang sedang kamu pikirkan tadi. Siap? Gini. Teknik ini sebenarnya adalah sebuah teknik yang sangat powerful. Kenapa? Karena bisa langsung kamu praktekkan sekarang. Teman-teman, sekarang pakai akal sehat kamu. Saya mau tanya dulu nih. Kalau saya punya satu bola kecil. Kemudian saya ingin memasukkan bola itu ke gelas. Menurut kamu gimana cara yang paling efektifnya? Gimana caranya? Dilempar. Ya, anak kecil juga tahu. Gimana caranya supaya lemparannya bisa masuk? Nah, betul. Lempar aja terus mas, nanti lama-lama masuk. Kalau kamu bisa menjawab soal yang sebenarnya sulit dengan cara yang mudah seperti ini dan benar, kenapa nggak sih kamu menggunakan cara yang sama untuk hidup kamu? Teman-teman, kamu tuh sebenarnya udah di jalan yang benar kok. Cuman nggak sabaran aja. Sadar nggak, sesuatu hal yang akhirnya berpihak kepada kamu, itu adalah sesuatu hal yang tidak kamu duga lagi. Saya ulangi ya, sadar nggak sih sesuatu hal yang akhirnya berpihak kepada kita tuh adalah sesuatu hal yang kita nggak nyangka bahwa hal itu loh yang ternyata berhasil. Sama seperti kita ngelempar bola tadi ke gelas. Kita pikir lemparan pertama masuk, enggak. Kita pikir lemparan kedua nggak masuk, malah masuk. Ulang lagi. Saya lempar lagi pertama, nggak masuk. Lempar kedua, nggak masuk. Loh, kok nggak masuk? Lempar ketiga, nggak masuk. Lempar aja terus. Nanti di saat kamu sudah hampir menyerah, malah masuk tuh bola. Betul nggak? Sama, hidup kita juga gitu. Kita selama ini selalu berharap dan berpikir bahwa apa yang kita pikir berhasil, itu berhasil. No, hidup tidak seperti itu. Hidup itu lucunya, pengennya itu kita gini loh. Lakukan aja semua yang kamu bisa. Kalau kamu pembuat konten, apapun bentuk konten kamu, sama seperti saya, bisa di YouTube, bisa di Instagram, bisa di TikTok. Sadar ya, kita tuh selalu mengalami hal yang saya alami juga nih. Kita membuat sebuah konten, kita pikir responnya bagus, ternyata enggak. Tapi begitu kita membuat konten terus, buat aja tuh konten,
Konten yang akhirnya meledak itu justru konten yang kita tidak sangka-sangka, betul nggak? Iya kan? Jodoh juga sama. Orang yang bakal menjadi jodoh kamu itu orang yang tidak terduga kok. Halo? Kamu yang sudah menikah, kamu yang sudah bertemu dengan jodohmu, coba dong tuliskan di komentar bahwa perkataan saya ini benar. Ceritakan kepada orang-orang yang menonton video ini, gimana sih kisahnya dulu kamu bisa ketemu sama pasangan kamu? Benar nggak perkataan saya bahwa pasangan kamu itu adalah orang yang tidak pernah kamu duga-duga sebelumnya? Biasanya gini nih lucunya nih kalau kita bicara soal jodoh. Ada orang ditanya, kriteria pasangan kamu apa? Oh, kriteria pasangan saya pengen dapatnya yang kulitnya sawo matang. Rambutnya ikal gitu ya, tingginya semampai. Begitu yang jadi pasangan, ternyata boro-boro sawo matang, kulitnya putih. Boro-boro tinggi semampai, tingginya biasa aja. Boro-boro rambutnya ikal, ternyata rambutnya pendek dan lurus. Jauh banget dari kriteria yang dia sebutkan. Kok bisa ya? Karena itulah hidup. Kita itu selama ini salahnya nggak bisa mendapatkan apa yang kita mau. Karena kita berpikir apa yang kita mau itu harus kita dapatkan seperti yang kita mau. Nggak bisa. Coba deh sekarang, kamu lempar aja tuh semua bola. Lempar aja semua hal yang bisa kamu lakukan. Maksud saya, kamu lakukan apapun deh yang bisa kamu lakukan untuk hidup kamu. Ya, kalau mau dapet jodoh, kenalan sama semua lawan jenis sebanyak mungkin sebagai teman. Gak usah dipilih-pilih, kenalan aja sebanyak mungkin. Dengan kenalan begitu, kamu seleksi lagi akhlaknya, kamu seleksi. Kamu lihat lagi perilakunya dia sama orang tuanya, kamu seleksi lagi. Kamu lihat ibadahnya, kamu seleksi lagi. Soal karir juga sama. Kamu gak usah berpikir bahwa aku ingin melamar pekerjaan di perusahaan X. No. Kamu lamar CV kamu kasih ke perusahaan A sampai Z terus setiap hari. Nanti pasti dapat. Kamu buka bisnis, gak usah bingung. Aduh, saya bisnis ini gimana nanti? Buka aja dulu. Jual apapun yang bisa kamu jual semampu kamu. Ingat, di saat kamu sedang menjual dan yakin sukses, di saat itu kamu gagal. Karena kesuksesan itu akan berpihak kepada orang yang tidak lagi menduga-duga bahwa saya bisa sukses. Di saat kita sudah capek, di saat kita sudah pasrah, di saat kita sudah ya udahlah terserah Tuhan aja maunya gimana, di saat itu sukses datang. Betul nggak? Nah, sekarang di sini saya akan memberikan kamu formula sederhananya gini. Jadi anggap aja formula ini seperti kita melempar beras. Tahu beras ya, beras itu kalau digenggam kan banyak ya. Nah begitu dilempar, berasnya itu akan kemana-mana. Berasnya itu akan tumpah kemana-mana. Nah sekarang kita pakai filosofi lempar beras ini. Ketika kamu memiliki sebuah tujuan, cobalah sebanyak mungkin peluang. Dan setelah itu berhenti berharap, gak usah dipikirin. Saya ulangi ya, ketika kamu punya sebuah tujuan, coba peluangnya semuanya. Dan tidak usah dipikirin kapan saya dapat, kapan saya sukses. Sama seperti saya kalau bikin konten mah, ya udah bikin aja. Mau hasilnya gimana lillahi ta'ala, yang penting saya niat bikin kontennya bagus. Mau direspon baik atau tidak, itu terserah Tuhan. Betul nggak? Nanti dari situ tiba-tiba yang kelihatan bagus tuh videonya, responnya. Pasti video yang kita pikir biasa aja. Tapi ternyata direspon orang bagus. Sama dalam hal lain juga. Kamu lagi buat apa sekarang? Coba. Lagi buat makanan. Buat aja makanan sebanyak mungkin tuh menu. Gak usah dipikirin menu apa yang kira-kira. Enggak. Kamu yakin menu itu enak? Buat sebanyak mungkin. Lihat. Pasti yang jadinya sukses tuh makanan adalah makanan yang tidak pernah kamu pikirkan. Kok bisa ya itu yang berhasil? Karena hidup itu aneh teman-teman. Hidup itu tidak berpihak kepada orang yang hanya mencoba 1-2 peluang, tidak. Hidup itu berpihak kepada orang yang mencoba ratusan peluang, setelah itu mingkem. Gak usah harapin apa-apa. Hidup itu berpihak kepada orang seperti itu. Itu aneh tapi kenyataan, betul gak? Lihat hidup kita sendiri, lihat faktanya, benar? Nah, kalau kamu nganggukin kepala tuh, saya tahu. Berarti kamu setuju sama saya. Karena itu yang terjadi di kenyataan kita, bukan? Bagus. Sekarang, seperti biasa, kalau kamu menonton video ini sampai hampir habis, saya akan memberikan kamu sebuah hadiah istimewa. Nah, ini dia nih hadiah istimewa yang hanya dimiliki, didengarkan oleh kamu yang menonton sampai akhir. Coba, sekarang saya pengen tahu dulu,
Kalau kamu nonton sampai hampir akhir nih, tuliskan di komentar dong, Mas, terima kasih saya menonton sampai hampir habis. Tulis gitu, nanti saya berikan hati. Biar saya tahu siapa orang-orang yang beruntung mendapatkan emas di bagian akhir ini. Silakan. Saya akan kasih tahu begini. Dengerin baik-baik. Ini rahasia kita ya. Sebenarnya gini teman-teman. Kamu nih. Kita tuh nggak perlu jadi orang ganteng, cantik, atau pinter. Nggak perlu. Kita tuh cukup jadi orang biasa aja. Bener, ini fakta ya. Tapi ada tapinya. Apa tuh mas? Kita jadi orang stop GR. Tahu stop GR gak? GR tuh gede rasa. Kayak dikit-dikit, dia senyum sama aku. Enggak. Ih, gila loh, hasilnya oke loh. Berarti saya dikit lagi bisa sukses nih. Stop ya. Jangan GR. Kamu gak perlu jadi ganteng, kamu gak perlu jadi cantik, kamu gak perlu jadi super spesial. Yang perlu kamu lakukan cuma satu. Apa coba? Kamu lakuin semua hal, kamu pakai semua peluang. Setelah itu kamu mingkem, bener. Dan hal terakhir yang harus kamu lakukan adalah lakukan hal apapun yang bisa membuat diri kamu, dengerin baik-baik, selalu bisa bengong. Loh kok bengong mas? Iya, bengongnya tapi sambil lihat langit. Ini yang saya nggak kasih tahu di depan, tapi ini powerful. Kenapa bengong sambil lihat langit itu penting? Itu loh yang buat kamu tenang menerima kenyataan. Saya setiap kali selalu melakukan hal itu, teman-teman. Coba kamu lakukan sekarang. Ayo, bisa nggak cari langit dulu sekarang? Bisa buka jendela mungkin, atau lagi di mobil berhenti bentar gitu ya, lihat langit, atau lagi di motor, ya udah berhenti bentar, lihat langit deh. Ketika kita melihat langit, kita melamun melihat langit, itu sebuah perasaan tenang dan damai itu ada loh di batin kita. Dan perasaan ini kita butuhkan ketika kita lagi nunggu. Nunggu apa? Nunggu keberhasilan berpihak pada kita. Nunggu jodoh, nunggu pekerjaan, nunggu apapun. Bener. Sambil kamu pakai filosofi beras ini, kamu coba sebanyak mungkin peluang dan mingkem. Di saat mingkem, supaya kamu tidak berharap terlalu jauh, lihat langit dan melamunlah melihat langit supaya kamu tenang. Itu cara efektifnya yang saya hanya bagikan kepada kamu, penonton yang menonton sampai habis. Terima kasih ya. Kamu sudah menonton video ini sampai habis, berarti kamu layak mendapatkan emas tadi. Semoga apa yang saya berikan ini bisa menginspirasi kamu dan membawa hidup kamu kepada kebenaran sejati. Ingat loh, banyak orang yang mewartakan kebenaran di luar sana, tapi sedikit yang merupakan kebenaran sejati. Karena sedikit dari mereka yang mempraktekkan apa yang mereka bagikan. Ini saya bagikan karena saya praktekkan. Insya Allah. Seizin Tuhan, ini powerful untuk diri kamu ya. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.